Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah berada di salah satu situs bersejarah yang ada di kota Yogyakarta, tepatnya pada Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kalian penasaran nggak sih sebenarnya tujuan kita ada di sini itu apa dan kenapa kita ada di sini sekarang? Mari kita bahas sambil berkeliling yuk. Jadi tempat ini yang biasa dikenal sebagai Masjid Gede Kauman adalah Masjid Utama Kesultanan Yogyakarta yang terletak di sebelah barat kompleks Alun-Alun Utara. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat, yaitu penghulu keraton pertama, dan Kyai Wiryokusumo sebagai arsiteknya. Masjid ini memiliki gaya arsitektur tajuk lambing teplok yang mempunyai satu kubah dan selesai dibangun pada 29 Mei 1773. Gaya Masjid Gede ini disebut mewarisi gaya Agung Masjid Demak yang adanya 4 pilar atau dikenal dengan sebutan Soko Guru. Oke, selanjutnya kita bahas apa sih tajuk lambing teplok itu sendiri, yakni pola ini bermakna 3 tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat. Masjid Gede Kauman telah mengalami beberapa kali pengembangan, serta dengan mustaka berbentuk daun kluwih dan gada yang ditopang oleh tiang-tiang dari kayu jati Jawa yang usianya mencapai ratusan tahun. Dinding masjid tersebut dari susunan batu putih dan lantainya dari batu kali hitam. Kemudian lantai ruang utama dibuat lebih tinggi dari serambi masjid, dan lantai serambi sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan halaman masjid. Di sisi utara, timur, dan selatan serambi terdapat kolam kecil. Pada zaman dahulu, kolam ini berfungsi untuk mencuci kaki orang yang hendak masuk masjid. Kemudian terdapat pada sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun 2 ruang panggonan sebagai tempat memainkan gamelan pada setiap bulan Maulid diselingi dakwah utama. Kegiatan yang disebut sekaten ini masih dilestarikan sampai saat ini. Ada hal yang unik di dalam Masjid Gede Kauman, yakni di ruang sholat utama ini, selain mihrab dan mimbar, terdapat maksuro, yakni sebuah ruangan kecil di syaf terdepan yang ternyata merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Dan Masjid Gede Kauman ini juga menjadi salah satu bukti adanya perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah, dan masjid ini juga dijadikan tempat syuting sang pecerah. Dan kabarnya di belakang masjid ini, tepatnya pada sisi barat, ada salah satu tokoh Muhammadiyah yang dikebumikan. Ia adalah Nyai Siti Walidah atau yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pahlawan perempuan pertama dan satu-satunya dalam bidang agama. Jasa beliau pada bangsa dan agama amatlah besar. Dari perjuangan beliau lahirlah Aisyah, salah satu organisasi perempuan pertama di Indonesia. Masjid Gede Kauman Yogyakarta dengan arsitektur tradisional Jawa yang megah seringkali menjadi objek sinematografi yang menarik. Masjid ini didirikan pada tahun 1773 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan merupakan masjid besar Kesultanan Yogyakarta. Sinematografi tentang masjid ini akan menyoroti struktur bangunan yang kokoh, atap berbentuk tajuk tumpang 3, serta ukiran-ukiran kayu yang rumit dan indah. Masjid Gede Kauman bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga merupakan simbol kebudayaan, spiritual, dan sejarah bagi masyarakat Yogyakarta. Karakternya yang khas mencerminkan perpaduan antara agama Islam dengan budaya Jawa. Karakter masjid yang sering ditemui di sekitar masjid ini antara lain adalah ulama, santri, dan masyarakat umum yang beribadah di sana. Kehangatan dan keramahan masyarakat lokal, serta ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah menjadi bagian integral dari karakter masjid ini. Masjid Gede Kauman mengajarkan tentang pentingnya keharmonisan antara agama dan budaya. Keberadaannya yang sudah ratusan tahun menjadi saksi bisu sejarah perjuangan dan perkembangan Islam di Yogyakarta. Pesan lain yang dapat diambil adalah tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya dan agama, serta nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antar umat beragama yang tercermin dari aktivitas sehari-hari di sekitar masjid. Mengunjungi Masjid Gede Kauman dapat memberikan refleksi mendalam tentang perjalanan sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya.
Keindahan arsitektur dan atmosfer spiritualnya memberikan ketenangan dan kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Masjid ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya dan agama. Di era modern ini, Masjid Gede Kauman tetap relevan sebagai simbol kebudayaan dan keagamaan. Masjid ini menjadi contoh bagaimana warisan sejarah dan budaya dapat dipertahankan di tengah arus modernisasi. Selain itu, Masjid Gede Kauman juga berperan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya. Relevansinya juga terlihat dalam upaya pelestarian budaya lokal yang semakin dihargai di tengah globalisasi. Secara keseluruhan, Masjid Gede Kauman adalah ikon penting yang menyimpan banyak cerita, nilai, dan pesan yang relevan sepanjang masa. Masjid Gede Kauman menjadi salah satu destinasi utama dalam program wisata religi Yogyakarta, menarik ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara setiap tahunnya. Wisata ini mencakup tur sejarah masjid, pembelajaran tentang arsitektur dan budaya Islam Jawa, serta pengalaman mengikuti kegiatan keagamaan. Setiap tahun, Masjid Gede Kauman menjadi tuan rumah acara tradisional Grebek Maulud sebagai perayaan yang memadukan unsur-unsur keagamaan dan budaya Jawa, menarik perhatian banyak pengunjung dan juga media massa. Masjid Gede Kauman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat budaya, sosial, dan sejarah yang memiliki relevansi penting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Sekian dari cerita hari ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita mengenai Masjid Gede Kauman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.